Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 24 ayat 48 dan 49 demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudara sekalian, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak mungkin tidak ingin segera menceritakannya, minimal kepada orang-orang dekat. Sebab perjumpaan dengan Tuhan itu sangatlah menakjubkan. Sayangnya, banyak orang melakukannya dengan terlalu menggebu-gebu, tanpa pertimbangan yang matang siapa yang diajak bicara dan bagaimana cara mengatakannya, sehingga seringkali justru menjadi bumerang bagi diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya yang hatinya sedang berkobar-kobar setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, untuk menunggu sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Maksudnya turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dengan demikian mereka memiliki waktu untuk menenangkan diri, mencerna lebih dulu apa yang baru saja mereka alami, dan dengan pertolongan Roh Kudus mereka bisa mempelajari kembali semua firman Tuhan yang telah mereka pelajari sejak kecil dengan melihatnya melalui apa yang diajarkan Tuhan Yesus, sehingga mereka memiliki bangunan teologi yang benar dan kokoh. Untuk itu, pimpinan dan kuasa Roh Kudus mutlak dibutuhkan, sebab tanpa Roh Kudus yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan bisa menghasilkan teologi yang tidak seimbang, sehingga justru berpotensi untuk menghasilkan ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Betapapun pengalaman pribadi seseorang tidak boleh dijadikan doktrin, sebab unsur subjektivitasnya bisa sangat besar. Meskipun demikian, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting, sebab itulah yang membuat firman Tuhan yang telah kita pelajari menjadi kenyataan yang mengubah hidup kita. Selain itu, sebaik apapun yang kita sampaikan, tanpa Roh Kudus bekerja menyentuh hati orang yang mendengarnya, tidak akan memberi pengaruh apapun. Sebaliknya, betapapun sederhananya penyampaian kita, dengan kuasa Roh Kudus bisa membuat orang menjadi sadar akan dosa, bertobat, menerima Kristus, dan diselamatkan. Karena itu, sebelum merencanakan apapun, mari kita mencari pimpinan Roh Kudus, agar kita dapat menempatkan agenda kita ke dalam agenda Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan arahannya. Amin.